Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my midterm exam achievement dengan lulusan pengampu Bapak Grandis Imam Mahendra SEI MSc. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas ASC 20 DHP Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, beranggotakan Siti Masyarah, Nisa Amelia, Nofila Rahmadiyah, dan Binti Tasmiyah. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan zakat profesi. Yuk kita pahami bersama, apa sih itu zakat profesi? Nah teman-teman, zakat profesi itu terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan, sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang melandasi pendidikan keahlian. Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah, atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya. Pada mulanya, zakat profesi ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. Hingga pada akhir abad ke-20 yang lalu, barulah muncul gagasan zakat profesi ini. Adapun penggagas zakat profesi adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqih Az-Zakah, yang mana kitab tersebut terbit pada tahun 1969. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengertian dan sejarah singkat zakat profesi. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan terkait syarat-syarat zakat profesi. Nah teman-teman, menurut Al-Qaradawi, profesi yang wajib disakati itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kasbu al-a'mal dan yang kedua mihanu al-hurrah. Kasbu al-a'mal itu artinya pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan yang mendapatkan upah, sedangkan mihanu al-hurrah itu artinya pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, contohnya konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum terkait dengan zakat profesi terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Oke, berikutnya kita masuk ke nisab dan haul zakat profesi. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi, yaitu kemungkinan yang pertama disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 85 gram emas. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasek atau sekitar 520 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun cara untuk menghitung zakat profesi yaitu 2,5% dikalikan dengan jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Berikut contoh perhitungan zakat profesi. Misalnya, harga emas pada hari ini sebesar 964.066 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah Rp81.945.667. Misalnya penghasilan Bapak Fulan sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat, maka Bapak Fulan wajib mengeluarkan zakat sebesar 250.000 per bulan. Nah teman-teman, salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Adapun hikmah dari zakat bisa ditelaah dari dua aspek, diantaranya yang pertama faidah diniyah atau segi agama, dan yang kedua faidah khuluqiyah atau segi akhlak. Adapun hikmah zakat profesi dari faidah diniyah atau segi agama yaitu yang pertama mengamalkan rukun Islam, yang kedua media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sarana memperoleh pahala, dan yang keempat ibadah penghapus dosa. Sedangkan faidah khuluqiyah atau segi akhlaknya yaitu yang pertama menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah atau belas kasih dan lembut kepada saudaranya. Yang ketiga, melapangkan dada dan meluaskan jiwa, serta yang keempat menyucikan akhlak manusia dari berbagai akhlak tercela. Itu tadi terkait dengan hikmah daripada zakat profesi. Menurut Quraisy Shihab, ada 3 alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat profesi. Alasan tersebut adalah yang pertama istikhlaf atau penugasan sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua solidaritas sosial, dan yang ketiga persaudaraan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait dengan zakat profesi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.